Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan selamat pagi. Bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat daripada Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi terang, penghiburan, dan kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita edisi Jumat 26 September 2025 terambil dari Efesus 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tema Renungan Harian Toraja pada pagi hari ini ialah mensyukuri anugerah keselamatan. Ungkure sumanga kasalamaran. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi yang baik antara Allah dan manusia menjadi terputus. Akibatnya, manusia yang awalnya hidup, kini telah mati karena dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, kesaksian Alkitab menegaskan bahwa dalam ketidakberdayaan manusia karena dosa, Allah tetap hadir dalam cinta kasih-Nya yang besar dengan menyatakan anugerah keselamatan. Lantas, seperti apa anugerah keselamatan itu? Paulus menjawabnya dalam sebuah pengajaran, bahwa anugerah keselamatan adalah karya Allah yang melayakkan dan menghidupkan. Maksudnya ialah manusia yang awalnya mati dan tidak layak dikasihi, kini telah dilayakkan Allah untuk menikmati kasih-Nya. Bahkan dikaruniakan keselamatan untuk kembali menikmati hidup di dalam Dia. Itulah anugerah, sesuatu yang tidak layak diterima manusia, namun Allah melayakkannya untuk menerimanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya, kehidupan yang kini diterima dan dinikmati
semata-mata adalah anugerah Allah, bukan karena usaha atau perbuatan baik manusia. Itulah sebabnya tidak boleh ada orang yang memegahkan atau menyombongkan dirinya atas keselamatan yang diterimanya, melainkan hendaknya setiap orang yang telah diselamatkan itu merespon keselamatan dengan melakukan perbuatan baik kepada seluruh ciptaan. Ingatlah bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus, bukan lewat usaha manusia melakukan perbuatan baik. Sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus, kita diajak untuk terus merespon keselamatan dari Dia. Dengan hidup bertumbuh dalam iman yang dinyatakan lewat kebaikan dalam ikatan cinta kasih dengan seluruh ciptaannya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa betapa besar anugerah keselamatan yang Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena keselamatan ini bukan hasil usaha kami, melainkan hanya dan oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Biarlah hati kami selalu dipenuhi rasa syukur dan hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan pengampunan-Mu. Tolong kami untuk berjalan dalam ketaatan, memelihara iman, dan membagikan kabar keselamatan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kiranya sukacita karena keselamatan selalu menjadi kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.